Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniar, NPM 1840101013, jurusan Aquaculture Lokal A2. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-6 yang berjudul parasit Platyhelminthes. Parasit Platyhelminthes ini merupakan parasit yang tergolong dari jenis cacing yang memiliki ukuran tubuh kecil dan memiliki 4 pengelompokan kelas. Kelas yang pertama Monogenia, yang kedua Digenia, yang ketiga Trematoda, dan keempat Costada. Jenis kelas Monogenia ini banyak menyerang penyakit ikan. Dan parasit Platyhelminthes ini terdiri dari dua, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat di bagian luar inangnya. Umumnya terdapat di kulit, insang, dan bagian mulut. Parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan berasal dari jenis kelas Gyrodactyliasis, Dactylogrylliasis, Diplozonasis, Diplotomatiosis, dan Diplotomiasis. Ini merupakan kelas yang banyak menyebabkan penyakit. Yang pertama, Gyrodactyliasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan, bentuknya kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularannya dengan cara kontak langsung, dan gejala yang ditimbulkan yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, dan memproduksi lendir secara berlebihan. Sisik dan kulit yang terkelupas, nafsu makan berkurang, pergerakan lambat, warna agak gelap di bagian tubuhnya. Cara mendiagnosa penyakit ini dengan cara mengambil lendirnya yang ada pada tubuhnya, kemudian akan diamati di bawah mikroskop. Yang kedua adalah Diplozonasis. Nah, parasit ini termasuk cacing monogenia atau biasa dikenal dengan Diplozum paradoxum dengan ukuran 4-5 mm, bahkan ada yang berukuran 11 mm. Bentuk tubuhnya itu seperti huruf X yang menempel pada insang. Akibat yang ditimbulkan dari parasit ini tidak terlalu berbahaya, tetapi juga menimbulkan kerusakan pada insang yang akan mengganggu proses pernafasan ikan. Siklus hidup dari parasit Diplozonasis ini awalnya berupa telur yang berukuran 0,1 sampai 0,2 mm, kemudian berubah menjadi larva menjadi dewasa, dan akhirnya berenang bebas untuk menginfeksi inang. Yang ketiga adalah Diplostomatosis. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan dan akan merusak mata ikan dalam jangka waktu 10 hari setelah terinfeksi, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Ukuran telurnya itu berkisar 0,1 mm dan selama waktu 1 minggu setelah penularan dengan kontak langsung. Penyebarannya itu dapat berasal dari burung bangau yang makan ikan yang terinfeksi lalu berkembang biak, kemudian di dalam perutnya itu dan dikeluarkan menjadi feses, dan feses itu akan jatuh ke air atau ke tanah, kemudian akan dimakan oleh siput yang akan jadi perantara tertularnya penyakit Diplostomatosis ini. Yang keempat adalah Diplotomiasis. Nah, gejalanya ini munculnya bintil kecil berwarna kecoklatan di beberapa bagian tubuh. Proses penularannya itu mirip dengan proses penularan Diplotomatosis, dan pencegahannya itu dengan cara melakukan pembersihan wadah secara rutin. Selanjutnya endoparasit. Nah, endoparasit ini merupakan parasit yang terdapat di dalam dari inangnya. Biasanya tuh berada di bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan organ-organ dalam lainnya. Nah, beberapa parasit yang menyebabkan penyakit pada ikan itu berasal dari jenis Saguinclosis dan Lithosiosis. Nah, ciri atau bentuk tubuhnya itu pipih dan berbentuk seperti pipa, atau biasa orang-orang itu mengenalnya dengan cacing pita. Kemudian gejalanya itu terdapat bintik putih pada tubuh ikan, dan siklus hidup sama seperti cacing pita juga, dan memerlukan waktu menjadi embryonisasi selama 10-14 hari. Kemudian Lithoxestiosis, nah jenis yang biasa menyerang usus lele dumbo. Sekian dulu materi dari pertemuan ke-6 yang berjudul parasit Platyhelminthes. Semoga bermanfaat, dan kita akan lanjut ke materi. Di sini saya akan melanjutkan kembali materi pertemuan ke-7, yaitu tentang parasit jamur. Jamur atau yang biasa disebut fungi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik yang kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun di beberapa jenis jamur juga memiliki sifat sebagai parasit. Jamur atau fungi ini memiliki peranan, yaitu bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan.
Nah, untuk yang menguntungkan itu dapat dijadikan sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, dan penghasil antibiotik. Serta jamur ini juga dapat dikonsumsi, dapat dijadikan sebagai obat, pengurai bahan organik, dan pengendali penyakit secara hayati. Dan fungi ini atau jamur ini juga bisa merugikan. Contohnya tuh karena kebanyakan penyakit itu bisa disebabkan oleh yang namanya jamur, baik itu manusia maupun hewan. Rata-rata penyebab penyakit itu bisa berawal dari jamur. Parasit jamur yang biasa menginfeksi ikan yaitu Saprolegnia, Branchiomycosis, Trichodia, Silidonella, dan Lithopanus. Yang pertama, Saprolegnia. Ini merupakan penyakit water mold. Biasa menginfeksi tubuh ikan yang terluka dan juga bisa menginfeksi telur ikan. Dia ini dapat menyerang ikan jenis air tawar maupun laut. Karena serangannya ini dapat memicu datangnya bakteri dan jamur. Adapun gejalanya yang timbul yaitu timbulnya kapas, timbulnya sesuatu yang menyerupai kapas pada tubuhnya yang berwarna putih atau kecoklatan. Kedua, Branchiomycosis. Nah, penyakit ini biasa disebut dengan penyakit busuk insang. Dia ini menyerang ketika ikan stres dan menginfeksi insang ikan. Gejalanya yaitu ikan malas bergerak, susah bernafas, dan insang pucat dan mengeras. Tiga adalah Trichodia. Biasa menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan jenis air tawar, dan peningkatan infeksi ini terjadi saat peralihan musim dari musim panas menuju musim hujan. Adapun gejalanya yaitu iritasi kulit, lendir berlebihan, sering muncul di permukaan sambil mangap-mangap, dan nafsu makan menurun, serta sirip ekor rusak dan kapiler ekor pecah. Keempat adalah Childonella. Childonella ini biasa menginfeksi permukaan tubuh dan insang. Ciri-cirinya yaitu gerakannya lambat, warna tubuhnya pucat, kulitnya teriritasi, dan bentuk tubuhnya itu lonjong. Yang kelima adalah Lithopanus. Lithopanus ini biasa menginfeksi jaringan tubuh ikan dan menyerang ikan jenis air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan. Gejalanya ada dua, yaitu gejala ringan hampir tidak ada gejala yang timbul. Namun gejala berat yaitu adanya bentuk tubuh yang kasar atau permukaannya itu menyerupai amplas dan tubuhnya bengkok serta berwarna putih keabu-abuan. Nah, yang terinfeksi ini biasanya akan mengalami cacat. Sekian materi pertemuan ke-7 tentang jamur dan parasit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.